Iya, jadi kali ini gue mau coba belajar. Mau belajar. Coba ajarin kalian basic. Japanese. Yeay. Sebenarnya disclaimer, oke. Sebelum mulai, gue disclaimer dulu. Gua tuh eh, bukan lulusan sastra Jepang. Dan gue tuh belajar bahasa Jepang tuh yang benar-benar diajarin sama guru tuh terakhir kayaknya 5 tahun lalu gitu. Ya, 5 tahun lalu udah lama banget kan ya. Dan ya begitulah, gue bahasa Jepang juga udah agak lama. Udah agak, bukan agak lama, maksudnya udah agak lama nggak belajar lagi. Jadi mungkin masih ada yang kelewat-kelewat. Jadi di sini mari kita sambil belajar bersama lah ya. Jadi mari kita mulai saja dulu. Kawan, yes, let's start. Lah, yay, oke, di sini tuh di PPT yang aku bikin tuh ada ini, ada easy, ada level lol. Padahal sebenarnya bukan nggak penting sih. Ini cuman bedanya ya seperti yang di keterangannya, Witromaji dan Furigana. Atau di sini ada yang Furigana. Furigana tuh nih intinya PPT-nya gue bagi dua, ini Romaji dan Furigana. Sebenarnya isinya kurang lebih hampir sama antara easy sama normal. Cuman ya di normal tuh dia aku jelasinnya nggak sampai yang partikel yang ribet-ribet gitu. Ya, cuman sampai perawalan doang kalau untuk di normal gitu. Karena saya yakin di karena saya yakin semuanya pada iniin di easy gitu. Pada iniin ngeliatin di easy semua. Jadi kita mulai aja dari yang easy ya. Kita mulai dari easy. Oke. Kita mulai dulu dari aksara bahasa Jepang, kawan-kawan. jadi aksara bahasa Jepang tuh ada tiga, yang mana tiga-tiganya itu biasanya tuh ya intinya tiga-tiganya itu digunain semua, bahkan bisa digunain dalam satu kalimat, semuanya ada gitu. Dari ada apa namanya ini, hiragana, ini katakana ini yang sangatlah kakyu, dan ada kanji. Tapi ini kanji kawan, ini tulisannya kanji. Ini tulisannya kanji ini kawan. Nah, tapi di sini gue gak bakal bahas kanji. Maksudnya gak gak akan memperlihatkan tabel kanji di sini karena kanji itu ada banyak banget. Intinya yang bisa yang bisa gue kasih tau adalah kanji itu merupakan apa sih? Tulisan Mandarin ya, yang intinya dia ini tulisan tulisan kanji itu berasal dari Cina yang kemudian dibawa dan digunakan juga di Jepang. Alasannya kenapa ada kanji dari yang pernah gue yang setahu gue adalah karena supaya tuh begitu mereka apa sih, bahasa Jepang tuh ditulis gitu kan ya. Mereka tuh tulisannya tuh nggak jadi panjang. Coba kalau kalian bayangin kalau hiragana tuh, kalau semua tulisan Jepang tuh ditulis semuanya dengan hiragana semua atau katakana semua. Kalau hiragana sama katakananya doang, nanti itu tulisannya bakal sangatlah panjang gitu. Dan itu bisa kalian lihat nanti di practice. Ya, kayak ada nanti slide yang buat latihan gitu. Nah, itu di sana tuh beneran cuman hiragana semua gitu. Semuanya hiragana, tidak ada tidak ada kanjinya, karena gue pengen tekanin kalian untuk mencoba belajar hiragana sama katakana. Ya, yang mana insya Allah kalian kalau kalau udah, yang penting ini dulu lah. Ini dulu. Kanji bukan kanji belakangan sih. Kanji juga penting sih. I mean, tapi intinya bisa lah sambil berjalan. Yes. Mau next? Enggak. Enggak deng. Gua bakal kasih lihat dulu kalian. Gue bakal kasih lihat sedikit ya hiragana tuh kayak gimana tulisan aksara ya hiragana. Iya kayak gini guys, gue bakal jelasin panjang-panjang aja lah ya. Ada keterangannya di sini. Gue udah tulisin itu hiragana tuh kayak gimana, cara pakainya gimana, tinggal kalian aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Tidak juga sih. Iya, ini hiragana, kalian bisa lihat. Oke. Ketutupan nama gue kan juga. Mm-mm. Ya, itu hiragana guys. Oke, back lagi. Baru kita coba lihat katakana.
Iya, ini katakana. Katakana tuh ya bisa juga dilihat di sini. Jadi kalau kalian misalnya nulis nama kalian, misalnya kayak gua Kiroma, nah, itu tetap bakal ditulisnya pakai katakana, bukan hiragana. Kecuali gue pengen unyu-unyuan kali ya. Eh, itu mau nyambung kagak sih? Iya, intinya pakai pakai katakana. Di Jepang juga ada orang kan misalnya namanya kanji, tapi ada orang tuh nama depannya bukan marganya dia tuh pakai hiragana. Itu kalau nggak salah, gue pernah dengar. Kenapa mereka namanya pakai hiragana tuh? Karena buat mencakup semua arti dari namanya. Soalnya kan kalau misalnya kayak namanya Ren kan ada Ren mungkin tuh ada beberapa kanji gitu kan ya. Nah, masing-masing kanji kan ada artinya juga walaupun sama-sama mungkin artinya Ren gitu. Nah, ya mereka lebih memilih untuk menggunakan hiragana untuk mencakup semua itu. Itu kalau nggak salah ya, atau correct me if I'm wrong. Kawan, yes, because gue anak bukan lulusan sastra Jepang. Walaupun kebetulan hampir masuk sastra Jepang. Oke, next aja langsung. Ke semua orang sebenarnya sudah tahu ini salam dan ekspresi percakapan. Sebenarnya di sini sangatlah jelas ya. Ini sangat jelas ini salam dan ekspresi percakapan. Gue yakin semuanya sudah tahu. Oke, gue yakin semuanya udah pada tahu. Apalagi yang wibu, I mean, kalau yang bukan wibu tentu saja tidak tahu gitu. Oke. Tapi apa yang Ayman pengen gue sampaikan di sini mungkin cara ngomongnya aja kali ya. Kayak kita mulai dulu dari selamat pagi. Selamat pagi di sini kita bilangnya Ohayo gozaimasu. Di mana biasanya orang Jepang tuh emang mas bukan masu walaupun biasanya Ohayo gozaimasu, tapi biasanya kayak cuman sampai masnya aja. Jadi Ohayo gozaimasu. Nah, terus ada konnichiwa untuk selamat siang atau selamat sore. Walaupun sebenarnya nggak mesti selamat siang atau sore juga sih. Konnichiwa bisa bisa diartikan juga sebagai halo, hello. Tapi kalau nelfon beda lagi ya. Kalau nelfon tuh bukan konnichiwa, dia pakainya Moshi Moshi. No no no. Bukan. Pakainya Moshi Moshi. Dan kalian jangan bingung kenapa di sini konnichiwa itu wa-nya pakai bukan pakai huruf wa tapi pakainya h. Jangan tanya gua itu udah dari sana, itu spesial. Begitupun dengan konbanwa. Selamat malam. Annyeonghaseyo. Lanjut lagi ke sebelum tidur ini. Kalau sama temen mungkin ada yang nginep gitu kan ya. Mau bilang selamat tidur guys gitu. Selamat tidur ngap. Jadi jadi ngomongnya oh ya suminasai kayak gitu. Atau mungkin ama ada yang punya pacar. Gak sih kalian semua pada jomblo ya yang yang sering di sini. Yang sering nongkrong di sini pada jomblo jadi ya udahlah ya. Yang selamatin tidur bukan selamatin tidur bukan ini, bukan pacar tapi osinya. Tidak apa-apa kawan, saya juga senang kalau osi saya ngucapin oh ya suminasai di PM-nya. Apa ini? Annyeonghaseyo, Chagiya Bogo Shiposo. Oh, ya ampun. Oke, lanjut lagi ke sayonara. Sayonara lebih biasa lah ya. Kalau informal itu biasanya kalau orang matane, bye bye gitu sama aja kayak di Indo. Pakai bye bye. Emang di Indo bilang bye bye ya? Dadah kalau di Indo. Ya intinya sayonara semua orang tahu karena ada lagunya. Sayonara, sayonara. Baru tadi nge-live IG bilang oh ya lihat ada warga halu di sini. Aduh ya ampun. Oke, terus kita ke arigatou gozaimasu. Tapi kalau artinya terima kasih, ya semuanya orang udah tahu lah ya. Enggak sih, semua wibu udah tahu lah ya terima kasih. Itu arigatou gozaimasu. Mungkin kalau yang terima kasih, yang terima kasihnya ayangnya mungkin ini kali ya. Arigatou gozaimasu, darling. Aja kok geli sendiri ngomong. Oke, terus ada sumimasen atau mungkin ada orang kenalnya Gomen nasai sambil nangis gitu.
Komenasai. Oke, oke. Nama terakhir ada onegaishimasu. Onegaishimasu. Apalagi kalau biasanya ada tuh di hmm, apa ya, di anime. Anime kagak sih itu ya biasanya kalau mereka lagi nyari perasaan terus kasih surat gitu. Onegaishimasu kata skete kudasai. Next aja ya. Ini, ini untuk kalian, perkenalan ke teman-teman kalian sesama wibu, atau mungkin untuk mengawali percakapan kalian kepada orang Jepang. Yeay. Ya tentu saja ini ya. Artinya kawan. Hajimemashite. Contoh aja ya. Ini gue ya. はじめまして。私はキロマです。インドネシアから来ました。どうぞよろしくお願いします。Ya, like that. Tapi ini kenapa gue kasihin tanda kurung antara di dozo sama onegaishimasu. Soalnya dozo yoroshiku onegaishimasu tuh lebih formal. Biasanya orang kalau secara informal kagak sih bilangnya, atau biasanya aja kayak yoroshiku gitu, terus nanti bakal dibalas sama orang kita yang ngajakin kenalan juga yoroshiku gitu, atau kalau di kelas maybe, kalau di kelas dodo yoroshiku onegaishimasu. Oke, next. Iya, balik lagi, ini adalah kita belajar subjek watashi. Semua tahu, maksudnya wibu tahu ini watashi atau aku bisa, tapi informalnya bisa ore, boku, itu informalnya. Tapi itu pun juga kayaknya tertentu juga yang ngomongin. Biasanya cowok sih yang ngomongin ore atau boku gitu kan ya. Biasanya cewek-cewek mah watashi. Tapi ada juga dulu kalau gak salah gaya lama. Gaya lama tuh bilangnya atashi. Oke, kenapa gue jadi atashi wa atashi? Enggak, no. Oke, lanjut. Iya, terus ada Anata. Anata adalah Anda, iya, secara formal. Atau biasanya ini juga untuk panggilan kayak mau bilang darling gitu, versi bahasa Jepang gitu. Anata gitu, bilang darling ke suami ya. Kayaknya gue jarang kayaknya dapet yang orang pacaran gitu. BTW PPT-nya bisa kalian download di Traktir ya. Itu yang tulisan agungnya mending kalian skip. Gak usah lihat aja, anggap aja itu tidak ada. Kalian perhatikan saja tulisan PPT ini bisa di-downloadnya di mana. Yes. Oke, kalau misalnya kita kan ada lebih dari 2 orang ya. Nah, maka kita sebutnya sebagai watashi tachi. Artinya kami atau kita. Dan sedangkan untuk bilang kayak mereka gitu-gitu kita nyebutnya sebagai anata tachi. Yes, betul kawan. Adapun juga untuk misalnya manggil dia itu apakah dia itu cowok atau dia itu cewek, dia cowok itu kare kan ya. Jadi mulai ingat-ingat kare, sedangkan kalau cewek itu kare sih. Tunggu, kayaknya gue salah deh. Soalnya gue jarang banget ininya. Yes, terus lanjut lagi. Iya, ini untuk ini cuman pertanyaan simpel, maaf yang kelihatan tulisannya yang paling bawah. Yang paling bawah itu oshigoto. Oshigoto itu apa pekerjaanmu gitu. Tapi ini kayak versi nanya singkat aja kayak onamae wa nama lu siapa? Enggak sih, enggak nama lu siapa juga, namamu siapa? Okuni wa dari negara mana? Kamu asalnya dari negara mana? Dari negara Bekasi apa negara Depok gitu. Atau kalau oshigoto wa ya kerjanya apa? Kerja serabut kerja ngidol gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nandeska, toko deska, dochira deska. Nah, ini gue udah ada tulisannya kan di sini. Nandeska itu apa? Itu Pak. Apa? Nandeska? Apa? Itu apa, bukan lebih apa itu gitu. Doko deska, dochira deska. Perbedaannya doko deska dan dochira deska. Dochira deska itu lebih sopan aja dari doko. Yes. Jadi kan ini ada orang bertanya ke yang ini. Serewa nandeska itu apa ya? Tapi itu apanya tuh apa nih? Terus dijawab sama yang ini. Korewa misalnya tas gitu. Korewa kaban des. Nah, jawabannya. Terus kalau misalnya dia bilang itunya apa tuh, itu yang ini yang deket dari pembicara tuh bilangnya sore wa kaban des, itu tas. Oh iya, itu tas. Nah, kalau misalnya jauh, dia bilangnya jauh dari mereka bicara, bilangnya
are gitu. Are wa kaban des. Itu itu di sana. Kamu sampingnya, itu tas maksud gua. Bukan, ya kamu yang cakep, bukan. Iya, selain kore sore are, malah bisa jadi yel yel ya. Selain kore sore are ada juga yang namanya kono sono ano. Kono sono ano tuh lebih kalau kalau kita pakai ini setelah kono sono ano itu harus ada bendanya. Jadi kalau bilang kono kono kabang, kono kabang wa nani nani desu ka? Nah, setelah kono kabang wa nani 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 des gitu. Nah, ini pakai ini. Kono kabang tuh kayak ini ini tas. Kalau tadi kan korewa kabandes. Kalau itu lebih kayak ini adalah tas. Kalau kono kabang bilangnya ini tas gitu. Karena karena ada huruf no di sini. Nanti gue jelasin no itu partikel apa. Nah, terus kita ke doko or dochira. Itu lebih nunjukin tempat. Di sini koko atau kocira artinya di sini, iya kita di sini berdua, iya. Terus kalau misalnya mau bilang kayak beb di sana ada itu, iya di sana tuh, di situ tuh. Nah bilangnya ya soko, soko des, ya soko des. Itu loh ada Ega yang bagus, Ega. By the way, Ega tuh bioskop. No. Ega tuh film. Ega Kang tuh bioskop. Oke. Terus ada Asoko. Ini biasanya kalau Asoko di sana yang lebih jauh kan ya. Misalnya ada orang nanya gitu. Toire wa doko desu ka? Toire itu toilet gitu kan. Terus nanya, toire wa doko desu ka? Toilet. Tuh ada di sana. Jadi bilangnya toire wa asoko desu. Lanjut aja. Next. Ya, kita mulai memasuki tata bahasa Jepang yang udah mulai sedikit rumit nggak sih? Belum sedikit ini. Ini masih yang masih yang dasar banget tadi. Udah kalian tahu lah ya dari pas gue bilang yang watashi wa kiroma desu gitu. Di sini udah jelas banget ada A adalah B. Jadi kayak awa B desu gitu. Nah, contohnya ada ya kore wa enpitsu desu. Enpitsu penda. Oh bunga dan nih. Sorry. Gue kan tadi saya. Korewa enpitsu des. Enpitsu tuh kalau nggak salah pensil lah. Kok gue yang bikin malah gue nggak tahu. Ya terus byoi wa asoko des. Byoi itu rumah sakit ya. Byoi wa asoko des. Rumah sakit ada di sana. Ada di sana. Ya adanya tuh adalah ada di sana. Asoko di sana gitu. Ya rumah sakit adalah di sana. Iya, terus ke ja arimasen. Ini kayak ya bukan lah ya. A bukan B untuk menyangkal gitu. Kayak di sini cintanya cinta sawa, gakse ja arimasen. Kalau misalnya ada yang nanya gitu, cinta sawa, gakse desu ka? Oke, berhubungan ke nama yang awa bi desu ka? Jadi dia kayak bertanya, cinta sawa, eh gakse desu ka? Terus dijawabnya, cinta sawa, gakse ja arimasen gitu. Ya, kita ke partikel no, mo, ka, lagi dulu dari partikel no. No di situ tadi gue udah jelasin kan ya, yang di kono, sono, ano gitu. Kenapa dia kayak kalau kan tadi korewa kabag ini adalah tas gitu. Kalau bilang kono kabag ini tas karena no itu mengandung kepemilikan. Jadi bisa di sini ya. Sebagai kata ganti milik, kata keterangan tentang menyatakan buatan atau asal. Iya, jadi no tuh mengandung sesuatu yang bisa dibilang memiliki gitu. Kayak ini tadi, watashi no monoda. Ada tuh biasanya kalau cewek-cewek tuh tahu tuh. Cewek-cewek biasanya kalau main otome game gitu, biasanya tiba-tiba ada, malah jadi halu gue. Maaf ya guys. Kalau tiba-tiba muncul gitu di teks gitu si ini lu misalnya yang lu cowok yang lu incar gitu di otome game kan ya terus tiba-tiba dia bilang anat gue kayak omae orena monoda gue kayak cute gitu. Ya karena dia mengandung milik jadi ya bisa
gitulah ya. Ini ada example-nya bisa kalian. Ini juga bisa tentang kayak ini kan neko no hon desu. Buku tentang kucing atau misalnya komputer no hon desu. Nah, buku tentang komputer gitu. Kangko atau ya mengatakan asa seperti di example di sini Kangkoku no drama. Drama buatan atau asal Korea atau biasanya ya udah drama Korea aja. Atau misalnya mungkin drama drama Indonesia gitu. Indonesia no drama des gitu. Like that. You. Oh my god. Aduh. Nggak, terus ke mo itu artinya juga ya bisa, aduh ya ampun maaf, ini aku menggunakan Meomet sama Valentin ya di sini ya. Yeay, nggak apa-apa kan aku meminjam nama kalian wahai dua kawanku Valentin dan Meomet, ya menjadikan example. Mo artinya juga sebenarnya di artinya juga, tapi juga ya harus lengkap gitu kayak di sini Meomet san wa VTuber des, Valentin san mo VTuber des gitu, kayak kayak gitu. Indo tuh India. Iya, Indo tuh India. Tadi kan gua makanya sebutin Indonesia no dorama des. Sorry kawan. Iya, Indo tuh India. Betul. Indo itu lebih India. Kalau lu makanya kalau lu berkenalan sama orang Jepang terus lu bilangnya lu dari Indo, dia bakal berpikir tuh India. Harus sebutin lengkap ya kawan. Indonesia, negara plus 62. Oh iya, negara plus 62. Bener, kenapa gue malah ngeblank sendiri. Iya, begitu kawan. Itu mo artinya juga gitu. Momo bukan artinya juga ya. Momo tuh peer. Iya. Dan Momo tuh juga anggotanya Twice. Aduh maaf, malah ngidol lagi. Memang karakter saya suka ngidol sih. Oke, terus ke partikel K. Kak di sini tuh kayak atau. Jadi kalau misalnya atau kayak ini mau ini atau ini gitu. Gitu. Kayak di sini kayak contohnya siapa ya? Contohnya apa ya enaknya ya? Aonoring. Tunggu. Udah pakai example aja, gue udah bingung sendiri mau bilang apa, maaf ya. Kono A deska, B deska, ini tuh A apa B gitu. Sempat kalau ada yang mau bertanya, kono wa usagi deska, neko deska. Udah jelas gitu, malah nanya ini kucing apa? Ini apa namanya? Ini kelinci apa kucing? Lihat. Emang jadi terkenal susah. Iya. Yume ni naritai des. Iya, saya pengen terkenal. Emang jadi terkenal susah. Iya, gitu. Next. Nah, sebelum kita masuk ke yang agak, bukan agak sih, ini beneran ribet. Udah mulai masuk tahap ribet iki. Ini beneran gak ribet-ribet amat sih, tapi itu kalau misalnya untuk dasar, apalagi lo misalnya ambil JLPTN 5 itu perlu ya, udah mulai lah untuk membuat kalian bisa buat satu kalimat atau mungkin satu paragraf maybe. Yes, ini kalian ingat ini SKOP gitu, subjek, keterangan, objek, predikat, karena biasanya di kalau biasanya di kayak bahasa Inggris atau bahasa Indo tuh dia tuh susunan kalimatnya tuh SPOK gitu. Subjek, predikat, SP, objek, keterangan. Keterangannya di akhir. Kalau ini enggak gitu. Ini subjek dulu, keterangan, baru objek dan predikatnya di akhir. Kawan, by the way, kalau kalian belajar bahasa Korea, dia juga kalau tidak salah susunan kalimatnya kurang lebih sama gitu. Oke, next. Ya, ini kita masuk ke kata kerja, tambahin mas, mashita, masen deshita. Iya, kayak gini. Misalnya kayak mau bilang tadi, sebenarnya tadi udah ada contohnya ya tadi, kayak si Mas Tiproxy ini bilang tuh tabe mas gitu, makan. Iya makan sih, tapi kalau misalnya itu secara bahasa kamus itu dia bilangnya taberu. Nah, tabe mas itu kerja. Kata kerja maksudnya tabe mas tuh kata kerja.
gitu. Kayak sedang ngelakuin apa gitu. Tabemashita. Tabemashita. Udahlah bentuknya udah lampau jadi kayak udah makan. Watashi wa tabemashita. Itu iya dan di sini ada tabemasen. Tabemasen deshita. Ya, begitupun nanti ada kalau misalnya kayak bangun kan ya. Okimas. Okimasen, belum bangun. Okimashita. Udah bangun tadi. Udah bangun tadi. Okimasen deshita. Tadi dia nggak bangun-bangun. Iya, kayak begitu singkatnya. Next. Iya. Ini partikel ga wo ni karamade amade. Sebenarnya sini ada yang kurang. Gue maaf banget. Itu ke arah partikel to. Tapi gue yakin juga kebanyakan to tuh udah enggak sih. Kalau yang belum belajar pasti nggak tahu sih. To itu kayak dan. To itu partikelnya untuk dan atau kayak bersama juga bisa sih. Soalnya kayak misalnya kanojo tuh ya kanojo tuh untuk dia cewek ya Allah bisa-bisanya gue lupa gara-gara keseringan bilang kareshi sih. Wow di sini tuh ya digunakan tuh kok gue tulisnya perikat ya. Aduh predikat ya astagfirullah nanti gue ini dah nanti gue perbaiki. Itu partikel wow itu digunakan untuk predikat yang butuh gerakan. Yang butuh gerakan tuh misalnya kayak tadi ya tabemas karena kan kita itu ya sedang makan gitu. Tuh. Nani wo tabemas misalnya ramen wo tabemas gitu. Makan ramen. Terus kita ke partikel ga digunakan tuh predikat yang tidak butuh gerakan seperti arimas, ikimas, dekimas, wakarimas. Contohnya teh kayak aduh pertama gue minta maaf ya misalnya ini nih cincon gitu cincon-san ya anggaplah ada orang namanya cincon-fan cincong-san bukan cincong-fan malah makanan contohnya tuh untuk kayak ga tuh tadi kan arimas ikimas kayak misalnya cincong-san tuh kita coba misalnya sini cincong-san wa Jugoku go ga dekimas ya iyalah cincong-san orang Cina masa dia nggak bisa bahasa Cina gimana sih. Kenapa sih gue jadiin ini contoh ya sudahlah ya intinya tuh penggunaan ga gitu gue ulangin ya cincong-san wa cincong-san wa Jugoku go itu bahasa Mandarin terus ga partikelnya untuk predikatnya dekimas bisa bahasa Mandarin kali gitu ya cincon-san udah lama tinggal di Jepang maybe jadi dia mungkin agak lupa-lupa atau orang kira dia bukan orang Cina gitu makanya dia ngaku akhirnya kayak enggak gue bisa gitu bahasa Mandarin gitu nah shiwa jugoku go dekimas gitu tapi itu dekimas juga ada ya gitulah ya ada tingkatannya intinya dekimas itu intinya bisa aja kalau udah wakarimas ya bisa wakarimas berarti ngerti dia udah ngerti bahasa Jepang. Nah terus di sini juga partikel ga bisa diartikan juga sebagai ini juga digunakan jika predikatnya merupakan kata sifat kayak di sini aduh ya maaf gua ngidol ya sekalian ya promosi watashi wa JO1 no ongaku ga suki iya saya suka lagu-lagunya JO1 gitu. Saya suka banget karena maaf di sini terus saja ongaku ga suki demo tapi di sini gue tulisnya daisuki itu kayak suka banget. Partikel ni di sini sebagai penanda waktu yang spesifik berupa angka ya seperti di example-nya shichiji ni okimas jam 7 bangun jam 7 dalam jam 7 bangun pukul 7 bangun ya like that. Terus partikel kara nani kara nani made digunakan untuk menentukan awalan sampai selesai. Contohnya asakara yoru made wo asakara yoru made wo kakimasu. Kalau yang udah tahu kakimas tuh biasanya mungkin bakal berpikir tuh kalau misalnya ini nggak ada kanjinya ya pasti mereka berpikir tuh kakimasnya lebih ke kakimas menulis tapi
kalau dia ada kanjinya di sini, sebenarnya menggampangkan kalau kaki masnya untuk melukis. Ya jadi ini di sini tuh lukisan ya atau gambar gitu. Wo wo kaki mas. Iya, jadi dari pagi sampai malam dia menggambar kawan. Ih, rajin sekali dia. Mungkin dia bebelak. Or bebelak. Kayak gede. Penanda keterangan alan. Kayak sini. Risa, wah baru pendek kaki mas. Jadi artinya Risan menggunakan alat. Menggunakan alat dalam tanda kurung. Bolpen. Gitu. Untuk menulis. Risawa baru pendek kaki mas. Gitu. Risan menggunakan ini bisa artinya menggunakan, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, menggunakan bolpen untuk menulis. Ya maaf ya kawan kalau kalian bingung antara kaki mas di atas dan kaki mas di bawah. Kalau kalian ketemu ini cuman hiragana. Pakai pirasat aja ya. And next. Ini udah terakhir guys. Sebelum kita ke bagian yang pengen gue nggak julid sih. Ya gitu. Ini rumus partikel ni de wo sebagai penanda lokasi atau tempat. Ya tadi itu udah beberapa kan ya partikel yang disebut kan ya, kayak ni de wo, tapi beberapa partikel yang ada di sini tuh bisa diartikan untuk yang lain. Contohnya yang tadi. Nah kalau ini untuk tempat gitu. Ini rumus. Ini rumusnya ya, jangan kira. Itu apa sensei? Itu lebih ke. Jadi kalau misalnya kayak oke, jadi masuk ke contoh aja deh. Iya, kalau di sini semuanya daigaku biar kalian gampang. Daigaku ikimasu. Ikimasu gitu. Pergi ke kampus. Itu lebih ke karena dia untuk menuju gitu. Sedangkan terus ni di sini lebih kayak gaku ni nyugaku shimasu. Aku masuk sebagai mahasiswa baru tanda kurung kuliah. Sumpah ini rumusnya gue bilang berguna banget. Soalnya nanti kalau misalnya kalian dapat kayak kendaraan gitu. Tunggu ya, gue kadang-kadang lupa. Ni norimas, kayak masuk ke dalam kendaraan itu guna ini. Kalau keluar dari misalnya kayak keluar dari kendaraan tuh pakai nyawo. Ya, ribet lah intinya. Tapi kalau kalian udah dapet itunya, udah hafalin rumusnya ini, kalian udah sedikit meringankan lah. Jangankan untuk kayak penanda lokasi, ini juga bisa buat yang tadi gitu, contoh mate. Buat yang penanda waktu di sini kan tadi gue sempat bilang kayaknya si Ciji nih oke mas. Kan dari mulai pukul 7 gitu. Bangun pukul 7. Ni di sini kan tadi itu ni itu kayak menuju atau ke dalam gitu kan ya. Belum di dalam tempatnya kan gitu. Nah, ini kayak seakan-akan ngomongnya kayak si Cici ni oke mas itu kayak bangun dalam atau di jam 7 gitu. Yes, like that. Tengok. Oke, kembali lagi ke sini. Ya, bisalah kalian lihat di situ lah ya. Degaku ni nyugaku shimasu, masuk sebagai mahasiswa baru. Degaku de nihongo wo benkyou shimasu, belajar bahasa Jepang di kampus. Sebenarnya degaku tuh lebih universitas kayak kalau nggak salah. Jadi kalau kamu mahasiswa dibilangnya daigakusei. Maha, dai kan itu maha. Jadi kan koko, gakusei itu siswa kan ya. Gakko itu sekolah. Ditambahin dai itu artinya maha, jadi kamu mahanya. maha sekolah. Ini kagak sih? Iya gitu. Nah terus terakhir daigaku wo sotsugyo shimasu. Daigaku wo sotsugyo shimasu menggunakan partikel wo gitu untuk menyatakan kalau dia udah keluar dari kuliahnya atau ya udah lulus gitu. Literally karena sotsugyo shimasu itu artinya lulus. Yes, like that. Oke. Udah deh. Kalau akademi kalau jujur gue gak tahu kalau misalnya akademi sih. College akademi kagak sih. Intinya kalau kayak sekolah tuh di mana-mana gakko. Jadi
Kalau misalnya bungka, heh, coto mate. Ya, gitu lah ya. Gua intinya gua tidak langsung expert expert banget dalam bahasa Jepang kawan. Ini pengetahuan gua dan gua juga maksudnya udah lama banget sih udah gak, yang bener-bener belajar bahasa Jepang.